Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sah 34 anggota DPRD Ambon periode 2024-2029 dilantik. Sebanyak 34 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon terpilih periode 2024-2029 dilantik Rabu 11 September 2024. Pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti para wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum 2024. Para anggota DPRD yang dilantik berasal dari berbagai partai politik dan telah terpilih mewakili daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Wakil Ketua DPRD Ambon Rustam Latupono saat memimpin jalannya rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD pun mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada para wakil rakyat terpilih. Wakil rakyat periode 2019-2024 itu pun menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama menjabat. Berikut ini 34 nama yang telah duduki Baileo belakang Soya Ambon, yakni Dapil 1 untuk Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Lei Timur Selatan, ada Aditya Sahuburua dari Golkar, Patrick Munandar dari Perindo, Valentino Jonas Amahorseja dari Gerindra, kemudian Luki L. Upulatu Nikijulo dari PDI Perjuangan, Femri Tuanakota dari Demokrat, Swenli Hursepuni dari PKB. Kemudian Dapil Ambon 2, Kecamatan Sirimau 2, ada Milati Ibrahim dari PKS, Nathan Polanda dari Nasdem, Gunawan Mohtar dari PKB, Muhammad Fadli Toisuta dari Demokrat, Andi Rahman dari P3, Hamsudin dari Perindo, kemudian Ari Sugiharto Esolisa dari PDI Perjuangan, Hadianto Junaidi dari Hanura, Maafpati dari PAN. Kemudian Dapil Ambon 3, Kecamatan Nusaniwe, ada Yakoba Lakahena dari Nasdem, Desi Halau dari Partai Golkar yang menggantikan Eli Toisuta, kemudian Rawidin Belaode Ido dari Perindo, Helmi Tehupuring dari Hanura, Rizna Risakota dari Demokrat, Geral Mailoa dari PDI Perjuangan, kemudian Bevi Risakota dari PKB, Hadi Mairuhu dari Partai Buruh, Astrid Soplantila dari Gerindra. Untuk Dapil Ambon 4, Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala, ada Krins Aldi Sari Manela dari PDI Perjuangan, Z Formes dari Golkar, Hari Putra Farfar dari Perindo, Kristianto Laturiu dari Gerindra, Rani Rahmi Ayu dari PKS, kemudian Usmani Yakob dari PKB, Moritz L. Tamaela dari Nasdem, Errol Da Costa dari PAN, William Peter Mairuhu dari PSI, Taha Abu Bakar dari P3. Yang di sini Tribuners Moritz Tamaela dan Upulatu Nikijulo jadi pimpinan sementara DPRD Ambon. Moritz Tamaela dan Luki Upulatu Nikijulo ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Ambon periode 2024-2029. Di mana Moritz dari Partai Nasdem sebagai ketua sementara dan Upulatu dari PDI Perjuangan sebagai wakil ketua. Hal itu diumumkan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Ambon Apris Gasper dalam rapat paripurna dalam rangka sumpah janji dan pelantikan anggota DPRD Ambon, Rabu 11 September 2024. Dikatakan Tribuners, kedua anggota DPRD tersebut akan menjadi pimpinan sementara sampai dengan penetapan pimpinan yang definitif. Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Ambon, Moritz Tamaela, menyampaikan pantun saat mengawali sambutan yang berbunyi, "Yang wangi itu daun pandan, yang rimbun itu pohon rambutan, yang belum selesai tetap dilanjutkan, yang belum tercapai kami tingkatkan." Bagaimana fotografi?
Fotografer lah tinggal zoom out saja mau. Iya. Bapak Ibu sekalian sidang paripurna yang kami hormati, bertolak dari semangat inilah, maka atas kepercayaan saudara-saudara, kami ada di sini menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Ambon untuk beberapa waktu ke depan sesuai mekanisme yang berlaku. Hadirin Tribuners, Bawaslu Maluku luncurkan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 demi antisipasi potensi pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Maluku menggelar peluncuran pemetaan kerawanan pemilu serentak tahun 2024 di Maluku. Kegiatan peluncuran dilaksanakan di Santika Hotel Premier Ambon, Selasa 10 September 2024 malam. Ketua Bawaslu Maluku Subair dalam sambutannya mengatakan menyusun indeks pemetaan kerawanan pilkada merupakan salah satu tugas Bawaslu yang diperintahkan dalam undang-undang. Menurutnya pemetaan dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi kerawanan yang terjadi menjelang atau saat dan sesudah pilkada itu berlangsung. Subair berharap setelah ini Bawaslu 11 kabupaten kota di Maluku juga bisa segera melakukan hal yang sama. Sebab yang lebih mengetahui tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah ada pada Bawaslu di daerah. Baik Bapak Ibu, kita akan hitung bersama-sama dimulai dari angka yang ketiga dan itu akan ditengahi dengan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. KPU Maluku Tenggara ajak pemilih pemula jangan golput di Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maluku Tenggara Maura meminta pemilih pemula di daerah tersebut agar menggunakan hak pilih dan ikut mensukseskan pemilu 2024. Menurutnya, Gen Z punya andil yang cukup besar untuk menentukan arah daerah ini 5 tahun ke depan. Salah satu indikator suksesnya pilkada adalah jumlah partisipasi pemilih. Oleh karena itu, KPU gencar menggelar sosialisasi agar masyarakat menggunakan hak pilihnya, termasuk pemilih pemula. Sosialisasi berupa imbauan melalui berbagai media, bahkan datang langsung ke beberapa sekolah untuk mendengar langsung harapan dari pemilih pemula. Dikatakan Tribuners, penyelenggaraan pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, namun juga para pemangku kepentingan diharapkan turut serta dalam menyelenggarakan pilkada ini, termasuk siswa-siswi dapat memberikan kontribusi serta melaporkan apabila ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS melalui mekanisme yang benar dan tidak melanggar regulasi. ID. Terus masukkan di link itu ya, cek dptonline.kpu.go.id untuk menemukan ada di semua. Itu adalah bentuk recheck, cek dan recheck kita terhadap apakah kita semua sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dalam perhelatan pilkada tanggal 27 November nanti. Mungkin itu beberapa bola SMA Sarangan Raya Langgur yang telah mendukung kegiatan sosialisasi ini. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka memberikan dukungan dan penguatan dalam keberlangsungan demokrasi di daerah sampai tanggal 27 November. Cek di nanti buka Google ya, buka Chrome atau Google, diketik di situ cek dptonline.kpu.go.id. Terus masukkan di
link itu ya. Cek. Kita ke berita terakhir Tribuners, update harga sembako di Pasar Langgur Malra, harga telur ayam turun, minyak goreng malah naik. Update harga sejumlah bahan pokok atau BAPOK di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terpantau pada Rabu 11 September 2024. Harga telur produksi Ngadi, Kecamatan Dula Selatan, turun tipis Rp52.000, sebelumnya dibanderol Rp57.000 per rak. Sementara untuk gula jenis KBA masih di angka yang sama, yakni Rp20.000 per kilo. Minyak goreng merek kita dihargai dengan Rp20.000 per liter, naik tipis dari harga sebelumnya Rp18.000. Untuk beras merek Mawar 5R masih Rp18.000 per kilo, per karung 17 kilo dijual Rp280.000. Beras Mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp230.000. Kamelia, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan ketersediaan stok barang masih memadai. Dijelaskan untuk komoditas telur sendiri memang diambil dari perusahaan Ngadi. Pasalnya kualitasnya terjamin, jadi konsumen juga puas. Dirinya menambahkan untuk kondisi pasar sendiri normal seperti biasanya karena dipengaruhi awal bulan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.